Oke, baik. Berkaitan dengan demo damai, kali ini yang sudah hadir di studio ada yang ganteng-ganteng nih pria nih. Selamat siang, Bung Jumudi. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Bung? Baik. Iya. Oh iya, tadi sudah lama nggak ketemu ya, kita mungkin kali ini suasananya beda sekali nih. Oh. Selamat siang, satu lagi berikan kita, Bang Toyong. Baik, baik. Selamat siang. Oke, baik. Bang Jumudi, tadi ada kegiatan demo damai. Ya. Apa betul demikian? Betul. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, sebelum diinikan apa aksi orasi tadi ya. Silakan. Oke. Terima kasih kepada Bung Jos telah mengundang kami, dan selamat siang pada rekan-rekan kita yang mendengarkan suara dari Radio Surya Barito Timur. Pada kesempatan ini kami diundang secara istimewa untuk menyampaikan beberapa hal tentang kejadian. Apa yang kami sampaikan adalah demo damai di depan kantor Bupati Barito Timur dan dengan di halaman kantor DPR Kabupaten Batu Timur. Oke, baik. Bung, aksi demo tadi berapa lama, Bung? Aksi demo yang kami catat atau kami lihat dari jam itu tadi, kalau tidak salah di depan kantor Bupati, kalau tidak salah kurang lebih 45 menit. 45 menit. Ya. Di DPR? Kalau di DPR sekitar 1 jam di depan dan sekitar 2,5 jam di dalam ruangan rapat DPR. Oke, baik. Tadi saya lihat tadi personil cukup banyak sekali. Kira-kira itu melibatkan berapa orang, Bung, yang dalam aksi demo tadi? Tadi sesuai dengan harapan kami, Ya. bahwa kami membuat laporan ke Polres Barito Timur. Laporan itu sebanyak 100 orang. Karena sesuai artinya peraturan protokol kesehatan. Maka oleh sebab itu kami tidak berani lebih daripada 100 orang untuk hadir di dalam demo damai ini tadi. Iya. Jadi demo damai ini dihadiri sekitar kurang lebih 100 orang. 100 orang semuanya. Dan, ya, semuanya. Dan penonton artinya yang orang yang menonton mungkin kurang lebih sekitar 200. Ya, kalau saya lihat dari medsos tadi ya, itu kayaknya berjalan dengan baik dan damai saja ya, nggak ada hal-hal yang ini. Oke, Bung, bisa dijelaskan mungkin, Bung, tuntutannya apa saja mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat Barito Timur dari ujung ke ujung ini, silakan. Oke, terima kasih. Kita menyampaikan orasi demo damai itu tadi ada beberapa hal-hal yang perlu, artinya kami memberikan warning kepada DPR tentang artinya kepemimpinan Barito Timur, bupatinya. Sebagai bupati sekarang adalah Bapak Amperaye Mebas. Kami membawa ada 10 poin. Iya, silakan. Nah, dari 10 poin ini nanti saya akan menyampaikan, kalau tidak salah saya 5 poin. Menyampaikan artinya catatan-catatan, dan 5 poin nanti saya minta Bung Amunius atau Miring Toyong. Nah, artinya di dalam hal ini kami melihat keberadaan Barito Timur itu sangat selalu artinya memprihatinkan. Iya. Artinya baik dari segi pembangunan, pelayanan dan lain sebagainya. Baik. Maka sebab itu kami mendapatkan salah satu catatan. Iya. Arti kritis kondisi objektif Kabupaten Batu Timur. Satu, bidang penyerapan anggaran, APBD. Karena kami melihat di APBD tahun 2014 itu ada 7 miliar pengembalian daerah ke pusat. 2015 itu sebanyak 70 miliar silpanya, dan 2016 itu 69, dan silpa 2017 itu 8 miliar, 2018 itu 113 miliar, dan silpa tahun 2019 kalau tidak salah itu 69 miliar. Baik. Nah, ini menjadi catatan dan pertanyaan kami. Karena silpa ini ada 2 opsi, Pak. Iya. Opsi pertama adalah silpa murni, opsi kedua adalah fiktif. Nah, kami mempertanyakan sampai 770 miliar ini tidak jelas silpanya, apa sisa proyek atau lain dan sebagainya. Nah, inilah menjadi keprihatinan kami.
Sehingga kami menyampaikan demo damai itu meminta bupati itu artinya melalui DPR untuk mencopot jabatannya sesuai dengan aturan melalui Menteri Dalam Negeri dan DPR harus melaksanakan sidang istimewa. Dan selanjutnya, Bung, bidang pengembangan infrastruktur jalan lingkar Ampah itu tidak pernah dilaksanakan. Iya. Kami anggap itu mangkrak itu tidak berjalan. Dan jalan desa Dambung itu tidak dilaksanakan. Lalu pembangunan pasar Ampah tidak terrealisasi. Nah, penataan kota itu nol. Stadion yang ada di daerah Magati itu tidak terbangun sesuai harapan masyarakat. Itu bidang artinya bidang pembangunan infrastruktur. Bidang pemberdayaan masyarakat, petani, kebun, dan UKM. Janji lahan perkebunan sawit di dalam visi misi beliau ada 500 hektar setiap tahun. Itu nol. Janji pembinaan koperasi 10 koperasi setiap tahun itu 10 nol. Janji pinjaman dana bergulir untuk pelaku usaha kecil menengah tidak dilaksanakan. Dan keempat, bidang potensi daerah. Pelabuhan Pemda tidak selesai di Telang Baro. Jalan Ek Pertamina tidak selesai. Desa Dambung itu hilang dari peta Barito Timur. Tapal Batak itu tidak selesai. Dan kelima yang terakhir, artinya nanti yang keenam, Pak Amunius, bidang pengelolaan pegawai negeri sipil atau ASN daerah. Itu satu. Kami melihat artinya kepemimpinan Bapak Ampera Yemebas ini adalah kepemimpinan yang otoriter. Kedua, pemangkasan tunjangan kinerja ASN. Penarikan kendaraan dinas. Pemangkasan dana desa 450.000 per bulan. Bermasalah lagi dengan PPDE yang sekarang berjalan di Pengadilan Negeri Tamiang. Dan terakhir, pelanggaran dalam pelantikan sekda yang sudah direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, artinya tidak dilaksanakan oleh Bupati. Jadi pertanyaan kami, ada apa? Nah, itu Pak artinya yang dapat kami sampaikan dari poin-poin 5 ini tadi. Bang Jos. Baik. Cukup Bang Jumedi ya? Iya. Terima kasih Bang Jumedi. Selamat siang Bang Toyom. Selamat siang. Bang Toyom, silahkan ditambahi kelengkapan dari Bang Jumedi tadi yang berkaitan dengan aksi demo damai yang dilaksanakan dari pagi hingga siang tadi ya Bang ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Yus. Para pendengar Radio Mitra Monika Surya FM. Monika Surya FM yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kami menyampaikan melanjutkan punya saudara kami Pak Jumedi dalam poin yang ke-6 di dalam penyampaian aspirasi tentang kondisi objektif kepada Barito Timur. Pada poin ke-6 ini adalah dana CSR dari seluruh perusahaan tambang yang ada di Barito Timur ini. Dalam catatan kami, Bang Jos, 2003 sampai dengan 2013 itu rata-rata kurang lebih dari 5 miliar per tahun. Yang pada saat itu lagi Pak Bupatinya pada situ Pak Jahin, yang dimana dana tersebut dikelola untuk pemberdayaan masyarakat yang non departemen, artinya masyarakat yang tidak tersentuh oleh program-program pemerintah. Nah, ketika di 2014 sampai dengan 2020 ini anggaran CSR itu tidak pernah ada laporannya, kegunaannya pun, dan baru-baru ini mohon maaf di dana CSR ini ada penggunaannya untuk pembangunan lapangan tembak yang ada di Polres, yang di dalam aturannya bahwa dana tersebut sebetulnya tidak bisa untuk membangun, karena Polres itu adalah lembaga vertikal yang tentu apa yang menjadi kekurangan mereka itu ada dananya khusus dari pusat. Kemudian Bang Jus, yang ketujuh Bang Jus, ini
masalah keterkaitan daripada dana Covid ini, Bang Jos. Ya. Pada tanggal 29 Februari 2020, pemerintah melockdown semua kegiatan masyarakat dengan kompensasi. Ada kompensasi yang dipotong semua dana semua, dan di situ dikatakan dana tanggap darurat. Karena memang aktivitas masyarakat pada saat itu, Bang Jos, memang tidak ada. Ya. Itu ada 47 miliar, terus kurang lebih lah. Sampai dengan 31 Mei 2020, dana yang sudah dipangkas dipotong untuk dana tanggap darurat itu sampai sekarang masih utuh. Tidak ada dialokasikan untuk membantu tanggap darurat, untuk membantu kepentingan masyarakat pada saat lockdown, Bang Jos. Kemudian Bang Jos, penciptaan lapangan kerja, Bang Jos, yang ada di Bartim ini semenjak Bapak Bupati ini memang nol sama sekali. Nah, termasuk pengusaha-pengusaha lokal, kontraktor lokal itu jumlahnya 169, Bang Jos. Itu semua tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian semua perusahaan tambang itu bubar, Bang Jos. Jadi karyawan-karyawan itu semua di PHK, dan banyak sekali di PHK tanpa pasangan. Dan itu segudang laporan di Dinas Tenaga Kerja itu sampai sekarang tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membantu masyarakat Barito Timur yang kena PHK tanpa pasangan, Bang Jos. Kemudian sosial politik, Bang Jos. Terbukti bahwa upaya daripada pelemahan lembaga eksekutif, lembaga legislatif yang fungsinya adalah untuk fungsi pengawasan, itu terbukti tidak berjalan, Bang Jos. Nah, kenapa tidak berjalan? Karena ada pengkaderisasi istri-istri dari pada bupati maupun kepala dinas, dan itu sepanjang sejarah kabupaten di seluruh Indonesia ini belum pernah terjadi hal seperti itu, Bang Jos. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, lebih baik tidak ada lembaga, mereka di dalam kelambu aja. Nah, Bang Jos. Kemudian terakhir, Bang Jos, saya sangat miris, Bang Jos, tentang ekonomi, Bang Jos. Jadi dalam kesimpulan ekonomi Barito Timur ini, karena infrastruktur itu, Bang Jos, dikerjakan oleh orang luar semua. Nah, sehingga penghasilan dari masyarakat Barito Timur ini tidak ada, Bang Jos. Dari sawit dirumahkan, dari harga karet jatuh, Bang Jos. Dari tambang tutup, Bang Jos. Dan barometer ekonomi itu adalah APBD, Bang Jos. Nah, tapi pada kesempatan ini APBD kita terjadi silpa. Artinya, Bang Jos, APBD ini dikembalikan karena tidak habis terserap. Nah, itulah yang sehingga membuat, artinya kami dari masyarakat menyampaikan aspirasi, bahwa aspirasi kami tadi, bahwa ketidakmampuan Bapak Bupati dalam mengelola memerintah Kabupaten Barito Timur. Nah, itu, Bang Jos. Baik. Baik, Bung Tom, poinnya sudah dapat. Dan kembali, Bung Jumudi. Aksi damai tadi, Bung. Waktu di depan Pemda ya. Itu sudah ada komunikasi atau sudah ada nego belum di situ? Belum ada ya? Begini. Kami aksi di depan kantor Bupati, kami tidak serta-merta untuk menghadirkan Pak Bupatinya. Alasannya, kami hanya menyampaikan aspirasi, tuntutan, bahwa kami akan melakukan demo selanjutnya ke kantor DPR.
Oke, lalu tanggapannya di DPR tadi kan ada waktu tuh, waktu jeda, waktu penyampaian di depan DPR. Nah, kemudian diundang untuk tentunya wakil ya ke dalam ya. Nah, itu apa isi dari pembicaraan tadi, Bu? Perlu kami sampaikan dari hal-hal pertemuan itu tadi hasil kesepakatan bahwa pada prinsipnya DPR menyampaikan tentang artinya mereka sebagai badan pengawasan memang benar apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang tuntutan itu sudah beberapa jumlah rekomendasi yang diberikan ke Bupati untuk melaksanakan sidang hak angket itu tadi. Karena apa? Dari beberapa poin itu tadi kami punya 10 Pak poin, tetapi DPR mempunyai catatan kalau tidak salah 21 catatan. Nah, oleh sebab itu pihak DPR Kabupaten Batu Timur langsung disambut oleh Pak Ketuanya Pak Nur Sulastyo bahwa artinya hasil kesepakatan untuk segera mungkin melakukan sidang istimewa. Maka hari ini mereka langsung melaksanakan kalau tidak salah rapat Banmos untuk menyikapi langkah-langkah dan membuat artinya jadwal DPR. Nah, hasilnya mereka sangat mendukung dan jangan Bapak Ibu Saudara sekalian katanya hanya sampai di sini, kawallah kami. Baik. Oke, baik. Nah, saya rasa dari DPR pun sudah melakukan satu kegiatan yang positif hari ini dan tentunya apa langkah-langkahnya seandainya belum juga terlaksana dan juga dalam waktu lambat pun tidak akan terlaksana, ini langkahnya apa dari aksi demo sendiri? Wah, ini sangat berat Bang Jos. Begini, terima kasih Bang Jos. Artinya pertanyaan cukup berat, tetapi karena apa? Kebenaran, bukti, berarti menurut kami jawaban dari pertanyaan Bang Jos itu tidak selalu berat. Nah, langkah-langkah kami sudah menekankan ke DPR. Satu hal, seandainya ini tidak dilaksanakan dalam waktu dekat, 2 minggu atau 3 minggu paling lama, kami akan melakukan aksi lagi ke kantor Bupati menurunkan massa paling tidak 10.000 dan langsung ke DPR. Kami mempertanyakan ada nyali tidak, sesuai tidak Anda sebagai badan anti pengawasan. Dan memang secara logika Bang, memang betul Bupati ini memang tidak melaksanakan tidak melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya begitu. Saya jelas sudah menyatakan hal seperti itu, maka kami menyampaikan 10 arti tuntutan itu tadi keberatan. Fungsi Bupati itu adalah salah satu mengawal, membangun, membina, dan memberi dukungan. Nah, hal yang kami tuntut itu ada beberapa hal. Contoh aja Pak, kalau kami katakan Bupati tidak transparan, Bupati artinya sebagai artinya otoriter, pemimpin otoriter. Kita bayangkan Pak, boleh dicatat itu 11 berapa dinas? Kalau tidak salah 6 dinas Pak. 6 dinas ini, dinas pertama itu Sekda, PLT-nya Panahan, juga dia PLT-nya di Bapeda. Sabi itu Inspektorat sama pendapatan, PLT-nya Pak Pran, ya kan? Lalu BKD dengan artinya A1 itu masih PLT. Sabi itu Perkim dengan PO di PLT kan. Sabi itu Dinas Pendidikan PLT. Sabi itu Dinas BHD. Sabi itu pariwisata Pak. Jadi beberapa artinya apa? Beberapa lembaga ataupun arti kantor-kantor dinas-dinas itu di PLT kan. Apakah mereka itu tidak ada yang melakukan asesmen Pak? Nah, berdasarkan itulah
kami menyatakan Bupati itu tidak transparan dan tidak mampu untuk artinya menjadi Bupati yang baik. Oke, baik Pak Jumudi dan Pak Toyom, untuk close statement pada siang hari ini tentunya waktu yang membatasin. Jadi mungkin harapannya apa sebelum kita berpisah, Pak Jumudi? Silahkan. Harapannya satu, Radio Monika Surya semakin jaya. Oke, mantap. Itu harapan pertama. Harapan kedua, penyampaian aspirasi ini jangan sampai kami menurunkan massa. Oke, siap. Puluhan ribu bisa DPR melaksanakan dengan fungsinya. Itu harapan kami dan bisa mendengarkan suara, dan kami jelas mendorong DPR dan mendukung kinerja mereka demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Batu Timur. Mungkin saya kira itu Bang Jos. Baik, terima kasih Pak Jumudi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Toyom, close statement yang harapannya seperti apa? Mungkin silakan. Ya, sudah barang tentu Bang Jos bahwa harapan kita ini Batu Timur ini tetap maju, Bang Jos. Dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, sumber daya manusianya, tentunya harapan kami maju. Nah, harapan kami atas penyampaian aspirasi tadi, DPR harus menjalankan fungsinya. Nah, gitu Bang Jos. Oke, saya cukup ya. Terima kasih banyak Bung. Terima kasih Bung Jumudi. Terima kasih banyak Bung Toyom. Dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Itulah di bincang-bincang saya Bung Jos Memsa dengan Abang Jumudi dan Abang Toyom yang saat ini hadir di studio kami. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda kita semuanya. Waalaikumsalam.